Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Rahmadi dari MPM 2331286. Kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 2, yaitu model bahasa N-gram yang pendekatan statistik fundamental dalam NLP untuk memodelkan urutan kata, memprediksi teks, dan menangani ketidakpastian bahasa alami. Mengapa kita membutuhkan model bahasa? Dalam tokenisasi tradisional NLTK atau spesi, menganalisis kata secara terisolasi, namun NLP nyata membutuhkan pemahaman urutan kata dalam konteks yang lebih luas. Pertama, ada masalah kebisingan. Pengenalan ucapan sering mengalami gangguan dan pengucapan yang salah, terjemahan mesin rentan terhadap ambiguitas konteks. Lalu ada chatbot dan Q&A menghasilkan respon yang tidak koheren tanpa pemodelan urutan. Generasi teks memerlukan koherensi lintas kalimat. Yang kedua, ada kesalahan kognitif manusia. Yang pertama, ada kesalahan ejaan disebabkan oleh kebiasaan pengucapan, kecepatan mengetik memengaruhi akurasi input, tata letak keyboard berkontribusi pada kesalahan sistematis. Lalu ada variasi dialek dan regionalisme menambah kompleksitas. Di sini ada solusinya, yaitu dengan menerapkan model prediksi kata yang menangkap hubungan antar kata secara statistik, mengestimasi frekuensi kemunculan dari korpus besar, mengaktifkan space checking dan koreksi teks otomatis, metodologi berbasis probabilitas atau penghitungan kata. Di sini kita harus memahami jenis-jenis N-gram. Pertama, unigram, bigram, trigram, quadrigram. N-gram itu apa sih? N-gram adalah model statistik fundamental yang terdiri dari urutan kata sebanyak n, digunakan untuk memformalkan prediksi kata. Semakin besar n, maka semakin kaya konteks semantik, namun semakin jarang kemunculannya dalam korpus. Pertama, ada unigram. N sama dengan 1. Satu kata terisolasi jarang digunakan sendiri, namun menjadi dasar normalisasi probabilitas untuk N-gram order lebih tinggi. Yang kedua, ada bigram. N sama dengan 2. Dua kata berurutan, misalnya I have, she knows, paling banyak digunakan karena frekuensinya kemunculan tinggi dan mudah dihitung. Lalu yang ketiga, ada trigram. 3 kata, misalkan standing on the, menangkap makna semantik lebih kaya tanpa terlalu panjang. Titik optimal untuk generasi teks. Lalu yang terakhir ada quadrigram. N sama dengan 4. 4 kata efektif pada korpus sangat besar, namun menderita statistik yang jarang atau sparse. Jumlah urutan mudah turun ke 0. Terminologi NLP dasar dan korpor. Unit leksial, ada word form, bentuk terinfleksi yang muncul secara alami dalam korpus teks. Word types, jumlah total kata unik dan berbeda dalam sebuah korpus. Ada tokens, entitas generik dari sebuah teks mencakup kata, bermakna, simbol, dan tanda baca. Adapun sentence versus utterance, kalimat adalah unit bahasa tulis, utterance adalah unit lisan yang sangat spesifik, domain, dan budaya. Sini ada reduksi struktural. Yang pertama ada stemming, proses menghilangkan sufiks untuk mereduksi kata terinfleksi ke bentuk akar. Contohnya, compute dari computing, akar tidak bermakna. Yang kedua ada lemmatization, mengelompokkan bentuk terinfleksi ke bentuk kamus abstrak berdasarkan part of space dan makna kata. Korpora utamanya adalah Google Corpus,
lebih dari 1 triliun token. Korpus terbesar yang tersedia secara publik ada Brown Corpus, korpus terorganisir pertama 583 juta token, ada Wall Street Journal, domain berita keuangan standar, dan evaluasi NLP. Adapun pemodelan bahasa dan aturan rantai probabilitas yang memprediksi kata memanfaatkan probabilitas bersyarat yang diturunkan dari domain pengetahuan dasar, pola sintaksis, dan akal sehat. Rumus probabilitas bersyarat, aturan rantai, chain rules, adalah mendekomposisi probabilitas gabungan seluruh urutan kata dengan mengalihkan probabilitas bersyarat secara bersyarat berurutan. Batas kalimat ditandai dengan token kurung siku S awal dan tutup kurung slash S akhir untuk memperbaiki formulasi matematis. Di sini ada keterbatasan struktural. Yang pertama adalah batasan prefix yang sulit secara matematis untuk mengumpulkan statistik akurat bagi titik awal berbagai prefix yang bervariasi. Kedua ada kompleksitas komputasi. Pada kalimat panjang, menghitung probabilitas bersyarat di ujung rantai menjadi sangat membesar dan kompleks secara eksponensial. Yang ketiga ada ketergantungan penuh. Chain rule murni yang memerlukan riwayat penuh, tidak praktis untuk kalimat panjang dalam aplikasi nyata. Di sini ada rantai Markov dan asumsi Markov yang dikembangkan oleh matematikawan Rusia Andrei Markov. Yang pertama ada asumsi Markov. Riwayat prefix penuh tidak diperlukan untuk memprediksi kejadian berikutnya, hanya riwayat terdekat dengan panjang tetap yang relawan. Kedua ada proses stokastik. Urutan kejadian ini di mana probabilitas setiap kejadian hanya bergantung pada state dari kejadian sebelumnya secara langsung. Ketiga ada aproksimasi bigram. Probabilitas bersyarat kalimat penuh diapproksimasi melalui perkalian diagram sederhana berurutan penyederhanaan drastis. Keempat ada keuntungan matematis yang mempermudah pelacakan dan prediksi secara signifikan dengan mengevaluasi kata hanya berdasarkan konteks pendahuluannya. Adapun studi kasus dari The Adventures of Sherlock Holmes. Profil korpus sumber Project Gutenberg, domain deteksi klasik. Total tokennya adalah 113.749 token. Jenis kata unik ada 9.886 word types. Kalimat target adalah I have no job that Keseimbangan korpus yang evaluasi memerlukan keseimbangan antara korpus domain sempit dan korpus umum. Domain detektif mengubah probabilitas bahasa Inggris standar. Hambatan teksnya ada underflow komputasi, maksimum likelihood estimation, dan ada spesifisitas domain. Lalu ada metode Shannon untuk generasi teks yang diformulasikan oleh Claude Shannon, bapak teori informasi. Metode ini membalik probabilitas n-gram untuk menghasilkan urutan teks acak yang meniru pola bahasa alami. Ada unigram generation sangat acak, ada bigram generation struktur lemah, trigram generation titik optimal, dan quadrigram generation terlalu kaku. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.